Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita seri yang ke-90 ya, kitab ulangan kita. Latar belakang bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, kitab Kejadian, kitab Keluaran ditebus, kitab Imamat kekudusan, kitab Bilangan persiapan. Ya. Jadi bangsa ini mau masuk ke negeri perjanjian dan pemimpinnya Musa akan meninggal. Dan Tuhan berkata, Musa kamu gak boleh masuk. Itu sebabnya kitab ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa. Jadi pembaca aslinya, pendengar pertama, itu generasi baru yang lahir di perjalanan Eksodus, Keluaran, atau berumur 20 tahun ke bawah waktu dari Mesir. Kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan perjanjian Musa. Perjanjian Taurat yang disampaikan, mereka mau masuk, mereka harus mengulangi perjanjian itu di hadapan Tuhan. Nah, kuncinya, ayo kita baca sama-sama. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ulangan adalah perjanjian pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible ini adalah duet bersama-sama hukum yang pertama dan kedua. Kita masih di ulangan pasal yang ke-32, tapi dalam bagian yang terakhir transisi. Ingat ya, Musa mau mati kata Tuhan. Dan Yosua harus menggantikan dia. Tapi bagian ini khotbah ketiga, keempat dan transisi itu menceritakan tentang profetik ya, nubuatan di masa depan. Minggu kemarin kita sudah belajar transisi itu dari pasal 31 sampai 34 ya. Yosua dilantik, kitab hukum, kitab ulangan ditulis, disuruh disimpan dekat tabut. Lalu dua minggu lalu kita belajar nyanyian Musa bagian yang pertama. Hari ini kita masih belajar kitab nyanyian Musa ini ya, tapi bagian yang kedua. Masih ada bagian yang ketiga. Sesudah itu kita belajar Musa memberkati orang Israel dan Musa meninggal. Oke. Kita baca pembimbing kita, ulangan 31 ayat 30, 2, 3. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Nah, kita belajar nyanyian Musa bagian yang kedua ya. Di bagian yang pertama, nyanyian Musa itu bicara berkat. Apa yang mereka alami? Mereka diberkati dengan kemerdekaan, ya. Mereka diberkati dikasih Tuhan hukum, undang-undang, aturan pemerintahan. Mereka dikasih Tuhan berkat tanah perjanjian, teritorial. Tapi bagian nyanyian itu ditutup dengan peringatan ini. Hati-hati. Hati-hatilah. Kenapa? Karena godaan diberkati itu bisa mundur. Sekarang kita baca bagian yang berikutnya. Hari ini cuma baca ayat 15, 16, 17, 18. 4 ayat saja ya. Ayo kita baca. 2, 3. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan menendang ke belakang. Pertama gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Saya rasa saudara dengan baca gendut langsung pengen guyu saudara ya. Bertambah gemuklah Yesurun. Saudara pikir, sopo iki Yesurun? Menendang ke belakang, bertambah gemuk, gendut dan tambun, lalu meninggalkan Tuhan. Nah itu sebabnya hari ini ayat 15 sampai 18 saja. Kemakmuran itu bisa menyebabkan kemurtatan. Nah Israel dipanggil sebagai Yesurun. Ingat ya ayat yang tadi itu. Lalu menjadi gemuklah Yesurun.
Siapa itu? Itu nama kuno Israel. Atau nama puistis. Jadi kalau ada puisi-puisi, poems itu, Israel itu kadang-kadang dipanggil Yeshurun. Saya rasa bagus juga ya. Saya mikir nanti kalau ada baptisan lagi dikasih nama Yeshurun itu. Artinya bagus saudara ya. Yeshurun itu artinya orang jujur. Orang yang tulus hati. Nah, tapi dalam LXX, ingat ya, L itu 50, XX itu 10, 70. Apa itu? Septuaginta. Apa itu? Alkitab PL kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Lalu tidak bisa dimengerti orang Israel, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, jadi Yeshurun itu diterjemahkan yang dicintai. 4 kali ditulis dalam PL. Jadi Israel itu dipanggil apa? Orang jujur, orang tulus hati, orang yang dicintai Tuhan. Tapi ironis, disebut orang jujur, disebut orang tulus, disebut orang yang dicintai Tuhan, tapi meninggalkan Tuhan ketika mereka menjadi makmur, tumbuh, gemuk dan gendut. Coba lihat di situ. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun. Ingat ya, dikasih berkat. Ayat 15 bilang, berkat itu membuat dia berkelimpahan. Gemuk, gendut, tambun. Tapi ketika jadi gemuk, tambun, diberkati, berlimpah, makmur, lupa sama Tuhan. Saya rasa ini seperti ini. Are you forgetting God? Apakah engkau melupakan Tuhan? Ini masalah kita ya. Saat susah pasti cari Tuhan. Tuhan, aku perlu Tuhan. Lagi kepepet, lagi sakit, lagi banyak masalah. Cari Tuhan. Tapi begitu diberkati, ya kayak Israel ini, kayak hidup kita kadang-kadang. Ya, diberkati, lalu lupa sama Tuhan. Bukan lupa, tapi mulai enggak seperti dulu lagi. Makanya bagian yang kelima ini, kemakmuran itu penyebab kemurtatan. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan menendang ke belakang. Wah, ini yang paling membingungkan ya. Gemuk lalu nyepak ke belakang. Nah, nyepak ke belakang itu ini metafora ya. Jadi bahasa lambang itu seekor ternak yang menendang pemiliknya seperti itu. Nah, ingat ya, Allah mereka disebut batu karang dalam ayat 15 ini. Berarti habis diberkati, diopeni Tuhan, hidup nyaman, hidup keberkatan, memberontak. Nyepak ke belakang. Kok bisa pas ya? Kita baru saja melihat saudara kita orang muslim baru saja Idul Korban, betul ya? Dan klip ini yang paling banyak dikirim. Orang yang di sebelah disepak, giginya rontok. Saya juga nggak tahu apakah dia, disepak itu bisa meninggal ya. Ternyata giginya rontok 3. Ya kalau di dalam, tapi kalau di depan itu gak enak saudara ya. Ketok moto itu saudara ya. Wow, saudara bisa bayangkan ya, itu namanya kurang ajar. Nah, ini yang Tuhan mau katakan kepada kita ya. Ini penerapan buat kita sekarang ya. Ingat, ternyata ujian kita yang paling berat itu bukan waktu susah. Bukan waktu lagi menderita, bukan waktu kekurangan. Karena kalau gitu cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan banyak orang percaya harus belajar bahwa ternyata kemakmuran itu, diberkati itu ujian yang paling berbahaya. Bahaya sekali daripada kesulitan. Nah, ini yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Ingat ya, dalam keadaan yang tidak menguntungkan, seorang beriman diingatkan betapa, aku perlu Tuhan. Rajin ke gereja, rajin pelayanan,
rajin cari Tuhan, wah rajin doa. Tapi kalau sudah makmur, lupa semuanya. Renungkan ya, kadang-kadang ini yang minggu lalu saya tampilkan lagi. Kadang-kadang kenapa Tuhan belum memberkati kita? Karena Tuhan lihat hatinya belum siap. Ya, hatinya belum siap. Karena Tuhan tahu kalau sangat diberkati, wah bisa bahayanya adalah kemakmuran itu jadi ujian yang terberat dalam kehidupannya. Ini peringatan ya. Peringatan juga buat kita. Hati-hati waktu kita diberkati Tuhan. Ini ada kutipan yang bagus ya. Don't let the abundance of God's gift cause you to forget Him. Jangan biarkan kelimpahan pemberian Tuhan, pemberian Allah membuatmu melupakannya. Nah, kalau seperti ini, baru kita paham. Ketika diberkati lalu melupakan Tuhan, itu sama seperti nyepak ke belakang itu. Menendang Allah. Itu kurang ajar sekali itu, seperti itu. Ya, ayat 16, 17. 2, 3. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Nah, dikatakan kan, nyepak ke belakangnya gimana? Membangkitkan cemburu Tuhan. Kenapa? Meninggalkan Tuhan, cari dewa-dewa asing. Makanya bagian ini ya, kemakmuran penyebab kemurtatan. Kemurtatannya gimana? Penyembahan berhala. Ingat, dalam perjanjian baru ya, dan perjanjian lama, penyembahan berhala itu menyembah setan dan berkorban untuk setan. Harus dipahami itu ya. Buktinya dari Mazmur 106 ayat yang ke-37. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh jahat. Saudara masih ingat enggak khotbah 2 minggu lalu ya tentang Naomi yang meninggalkan Tuhan dan pergi ke Moab. Dia salah langkah, dia salah ambil jalan. Kenapa? Raja Moab kelakuannya buruk ketika kepepet. Kemudian Raja Moab mengambil anaknya yang tertua. Waktu dia kepepet mau kalah perang. Anak tertua yang seharusnya jadi penggantinya dia, putra mahkota, ditaruh di mezbah dan dibakar di situ. Yang nyerang mundur. Nah, ini yang dilakukan orang Israel pada masa kejatuhan mereka. Ingat ya, Tuhan bilang, kamu dari Mesir dimerdekakan Tuhan, dikasih undang-undang, dikasih tanah. Lalu sekarang saat diberkati, saat gemuk, ninggalkan Tuhan. Itu menyepak ke belakangnya. Apalagi orang Amon misalnya, ini Moloch ya. Saudara pernah lihat gambar ini, pernah saya keluarkan ini. Kenapa orang Israel ikut penyembahnya orang Bani Amon, menyembah Moloch atau Milkom. Jadi anak itu, ini perapian dibakar, ini api besar, dan anak itu dimasukkan di sini. Ini papa mamanya, musiknya dong dipersembahkan. Tuhan tidak pernah nyuruh. Baal, ini Baal ya, dewa tinggi di Kanaan. Kenapa Baal? Karena ini dewa kayak Indonesia Dewi Sri, Dewi Tanah. Kalau mau tahu modelnya Baal ya kayak gini modelnya. Dagon,
Lihat ya, ini dewa tingginya orang Filistin. Kata Ibrani kata dak. Dak itu ikan. Saudara ngerti ya? Kalau saudara ingat khotbah kemarin ya, orang Filistin itu dari orang kapal, dari pulau Kreta pergi ke Israel. Makanya dewanya dewa ikan, karena mereka orang-orang laut ya. Nah itu ada di kuil di Gaza dan pada zaman Hagekem seperti itu. Dagon ini, nah ini bentuknya itu. Setengah manusia, setengah ikan. Jangan bilang Denny manusia ikan, tidak ada saudara ya. Bukan Denny manusia ikan, saya ingat dulu waktu kecil ya. Yang seumuran saya pernah pasti pada baca ya, Denny manusia ikan. Jojo pasti tidak tahu siapa itu Denny manusia ikan itu. Oke, orang menyembah berhala pada masa itu di timur dekat kuno, itu dikontrol dan dalam pengaruh setan. Kenapa? Sudah tahu itu patung, sudah tahu itu anaknya dibakar, dipersembahkan. Makanya Paulus dalam perjanjian baru dia bilang hal yang sama. Ya, ayo kita lihat ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 20. 2, 3. Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Makanya penyembahan berhala itu bersekutu dengan roh-roh jahat. Mereka lupain. Ingat ya, waktu di Mesir 10 tulah dilewatkan sama mereka. Mereka tinggal di Goshen, Mesir dapat 10 tulah, mereka aman di sana. Mereka juga melupakan bahwa mereka melintasi laut Teberau dan kanan kiri mereka air laut itu seperti tembok dan mereka jalan di tempat yang kering. Mereka lupa dikasih makan Tuhan gratis 40 tahun. Bayangin ya, mana ada orang yang wis tak tanggung 40 tahun makanmu. Wis gratis pagi siang malam. Nah itu Allah. Melupakan bahwa mereka dituntun. Jalan sini, oke belok sini, berhenti di sini. Dikasih air, dikirim daging, burung. Berhenti di sini istirahat 2 bulan. Berhenti di sini istirahat 2 hari. Berhenti di sini istirahat 2 tahun. Wow. Melupakan juga mereka dikasih tanah perjanjian. Ingat ya, kenapa daya tarik penyembahan berhala itu? Kenapa begitu tertarik? Ada beberapa faktor ya. Ketika mereka masuk di sekelilingnya orang kafir. Makanya ingat ya, saudara baca enggak waktu seri ulangan pasal berapa? Pasal 7 ya. Holy War itu. Kamu harus hancurkan, kamu harus binasakan bangsa-bangsa yang ada di sana. Jangan menyisakan satupun. Orang tua, anak orang tentara, perempuan dan anak-anak. Tapi mereka pikir setelah dikalahkan dan dibinasakan, lumayan jadi jongos-jongos. Gak usah mati, jadi jongos saja. Itu yang mereka cari. Tapi mereka tumbuh, macam zaman hakim-hakim terbalik. Israel yang ditekan sama jongos mereka itu. Dan mereka ngajarin apa? Menyembah banyak dewa itu. Ingat ya, pikiran sempit manusia itu kalau orang tidak rohani ya, daripada Allah satu, Allah banyak aja enak. Serius. Saya ceritakan ada orang yang tidak tahu ini Kristen-Kristenan. Ya, dari mau meninggal, nanti kuburanku kasih iki menara gereja, pucukane apa ada masjid, lalu kasih pura, kasih apa? Dia pikir nek Yesus tidak nolong, siapa tahu sini ya. Yang penting masuk surga, itu pikirannya itu seperti itu. Dan daya tarik ini ada juga dalam kekristenan. Dengar ya, ini sinkritisme dalam kekristenan. Abad 1 kekristenan lahir kan di hari Pentakosta, gereja bertumbuh. Tapi semenjak itu gereja mulai dikejar. Mau dibunuh. Gereja itu dihambat tapi merambat.
Sampai hampir seperempat dunia sudah mulai percaya Yesus. Lalu abad keempat, kelima, Kaisar Konstantin bertobat. Dia merubah dari Romawi kafir yang dulu ngejar-ngejar bunuh orang Kristen, sekarang menjadikan kerajaan Romawi harus jadi Kristen. Semua jadi Kristen. Konsekuensinya kehilangan patung-patung. Dewa-dewinya hilang. Ya gimana caranya sekarang? Lalu mereka rubah. Diganti aja orang suci. Namanya Santa dan Santo. Kita tidak percaya itu. Oh, kita Kristen tidak pegang itu. Itu yang muncul. Ya, makanya kenapa kita tidak pegang Santa dan Santo itu sinkritisme itu. Awalnya seperti itu. Lalu mereka akan punya dewi. Nah, sekarang dewa-dewinya diganti ibadah sama Bunda Maria. Dan ingat ya, kalau mau tanya berapa santo, ada lebih dari 1000 di Katolik. Tapi Ortodok lebih banyak lagi. Karena jumlahnya tidak dikanonisasi ya, di jumlah berapa. Tapi tiap daerah pasti ada santa sendiri, santo sendiri, seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya orang Katolik ya, nomor 1 ambil dari Alkitab, nomor 2 dari Alkitab. Tapi nomor 3 tidak ada di Alkitab. Ya, doa permohonan kenapa? Itu cikal bakalnya ya dari Romawi yang punya dewa-dewi banyak, lalu bertobat, lalu berubahlah. Kekristenan ditambah sinkritisme, gimana caranya nyampur gitu. Ngerti ya? Daya tarik itu kuat. Sekarang kita bicara Indonesia. Indonesia sama. Indonesia itu peleburan, pencampuran ya. Ajaran setempat sama ajaran Kristen. Jadi kalau di Jawa sinkritisme yang jelas sekali ya. Kenapa kita ada selamatan? 3 hari, 7 hari, 40 hari. Saya jadi pendeta itu kiwuan saudara ya. Susah ngomongin ya. Tapi Pak minta piston ya Pak ya. Syukuran, ini syukuran apa gitu ya. Tapi puji Tuhan kena pandemi sudah tidak ada lagi saudara ya. Witonan, berokohan. Kalau direktur aja, nah ingat ya. Masih ingat enggak? Ada Bible class special. Boleh enggak orang Kristen makan daging persembahan berhala? Itu ada seorang hamba Tuhan yang tanya dari Toraja. Saya bilang, Pak saya nanti terangkan dalam Bible class special. Lalu muncul, itu namanya Alok Todolo. Jadi sesudah upacara adat, daging dipersembahkan, lalu boleh gak dimakan? Kalau kita kan diundang kan. Ya, sing nom-nom kali seva mbek alam itu pangan ae badok ae enak iki. Gitu kan? Tapi lalu saya kan menerangkan kan, ya kalau ada orang yang keberatan, ini area abu-abu. Kalau area abu-abu itu ya sudah lebih baik kita mengalah seperti itu. Lihat ya, ini selamatan kita di Jawa. Kelahiran, kitanan, pernikahan, kematian, hari besar, bersih desa, kejadian tidak biasa, minta selamatan. Ya, ada 3, 7, 40, 100 ribu supaya arwahnya itu mengembaranya jalannya pas. Makanya perlu sesajen dan semuanya itu. Persis ya? Nah sama, kita balik lagi firman Tuhan. Israel juga terpengaruh. Makanya niru supaya ngikutin. Padahal Tuhan berkata nggak boleh kamu ikut. Yang kedua, daya tarik yang kedua, Allah itu minta kudusan, memisahkan diri. Ingat ya, ingat ya, apa arti kata penyucian, pengudusan? Pengudusan itu artinya satu, dipisahkan. Bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan dari dunia. Rumah Tuhan, rumah kudus, rumah yang dipisahkan dari rumah-rumah biasa. Nah, sama seperti ini. Tapi lain, dewa-dewi enggak minta kekudusan, enggak. Misalnya ya, penyembahan berhala, udah disiapin seks bebas. Ada namanya, kalau disebut seks bebas kan pelacuran ya. Lalu diganti nama
pelacuran bakti, membaktikan kepada dewa-dewi. Ini menarik buat orang Israel. Di pihak lain, Allah kan nuntut moral tinggi, aturan firman Tuhan, ya toh? Tapi manusia lebih cenderung mana? Suka dosa daripada hidup suci. Betul enggak? Ingat ya, di Kristen dulu ada sekte begini, sekte seks bebas, Children of God. Masuk tahun 70-an, 80-an. Rame, kebaktiannya bebas. Nah ini yang baru ini saudara ya. Defenders of Christ. Pembela Kristus. Ono pembela-pembela gini saudara ya. Di Meksiko. Nah itu pemimpinnya. Itu ya, sing muka pesum itu yang tengah itu ya. Sing oblong-otian itu. Saya ini inkarnasinya Tuhan Yesus. Ya ada yang melok saudara. Dan yang ikut pasti melakukan seks bebas seperti itu. Gereja Mormon yang ada di Jalan Ratna itu. Ini ketuanya dulu, yang kedua istrinya 55. Banyak istrinya. Wow, ngeri sekali ya. Oke, balik lagi ya. Yang ketiga, kenapa dari berhala? Nah, ada roh jahat di dalam itu. Ingat ya, kalau patung, pohon biasa untuk seni ya, jadi hiasan di kota itu. Tapi begitu orang menyembah, ada kuasa kegelapan di dalam itu. Nah biasanya ngasih keuntungan ya, yang dicari itu pasti jasmani. Makanya orang Kristen kalau khotbah berkat jasmani itu semangat. Nah penyembahan berhala itu menghasilkan yang paling instan untuk para penyembah berhala. Ya, makanya kepingin kalau orang Kristen Pantekosta kan ini kan godaan orang Pantekosta dulu kan gitu. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, bleng, wes selesai semuanya. Beres semua masalah. Jadinya ini gereja pesugihan apa enggak saudara ya? Nah dunia lakukan seperti ini kan. Kenapa dicari namanya Gunung Kawi? Kenapa dicari? Karena langsung dapat kaya. Seperti itu. Nah saya balik lagi Israel ya. Ada dewa kesuburan, menjanjikan anak. Dewa cuaca, matahari, bulan, bintang, hujan, badai, ngasih panen. Dewa perang, melindungi rumah, melindungi kemenangan dari peperangan. Dan keuntungan ini yang menarik mereka. Habis diberkati, semuanya serba ada, cari-cari mulai seperti itu. Di ayat ini, Allah bilang, aku suami yang cemburu. Kamu itu milikku, harus kulindungin. Dan Allah itu menentang berbagi kasih sayang umatnya dengan berhala lain. Ayat 18 terakhir. 2, 3. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ingat ya. Kesesatan, kemurtatan Israel digarisbawahi dengan lambang, metafora yang pertama. Aku ini ayah yang memperanakan. Pak, bukannya perempuan memperanakan. Kalau sudah baca Alkitab ya, selalu. Lihat silsilah di Tawarikh, di Matius. Ini silsilah Yesus Kristus, Matius pasal 1 ayat 1. Yesus anak Daud dan anak Abraham. Ada Abraham memperanakan ini yang memperanakan ini. Laki memperanakan. Seperti itu. Tapi dikatakan di dalam ayat 18 tadi itu yang telah melahirkan. Itu ibu bicara. Dan hanya anak durhaka yang melupakan. Papa mamanya sudah mengasihi dari kecil. Ketika besar. Jadi anak murtad. Ini kayak cerita Malin Kundang ya. Berarti versi yang pertama di kitab Ulangan ya. Kenapa? Ini cerita 3427 tahun yang lalu. Dan Israel jelas di masa depan murtad. Oke, saya mau tutup dengan satu penerapan.
Ada seorang ayah, anaknya sudah mulai bisa jalan, dari terantan-terantanan, berdiri sampai sekarang mulai bisa lari. Wah, papanya senang sekali. Suatu ketika lihat anaknya mulai lari-lari pintar, wah hebat. Papanya bilang, pulang kerja bawa bola, bola kecil, bola plastik. Ini mainan. Wah, anak itu suka main bola. Apalagi suka nonton bola sama papanya ya. Besoknya papanya pulang, anaknya main bola terus. Dipanggil, ya pak, tapi tidak dilakukan. Hari kedua, main bola lagi papanya pulang kerja. Papanya bilang, senang ya. Sini dong, bentar pak, lagi main bola. Hari ketiga pulang, papanya yang lihat dipanggil, tetap sama. Anaknya tidur, papanya kecewa, diambil bolanya, dibuang saudara. Benar, hari keempat papanya pulang kerja, anak itu nangis-nangis, mana bolaku, mana bolaku. Tapi lama-lama jadi biasa. Pernah enggak saudara pikirkan kadang-kadang hidup kita itu sama seperti itu? Diangkat Tuhan, diperlengkapin, diberkati, tapi kita asik. Lebih asik dengan berkat Tuhan. Lebih senang nikmati berkat Tuhan. Tapi kita melupakan Tuhan.